Shalom, selamat tahun 2019. Tahun ini kita harus masuki bersama Tuhan. Mari saya bacakan 2 ayat yang menurut saya hari-hari ini harus kita pegang, harus kita simpan, dan harus kita lakukan. Yang pertama adalah Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan pintu mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk menemui dia. Aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia makan bersama-sama dengan aku. Saudara, tahun 2019 adalah tahun yang membawa kita sampai ke puncak. Ada sebuah kesempatan kita bisa mencapai puncak destiny, kita bisa mencapai puncak peperangan, kita juga bisa mencapai, saudara, puncak berkat. Tetapi persoalannya itu harus dilewati dengan segala sesuatu kesiapan yang sudah kita bentuk dari awal. Hari-hari ini ada banyak orang berkata, "Bu, persiapan seperti apa?" Persiapan yang paling penting adalah memberi waktu bersama Tuhan. Saudara, pada waktu Tuhan mengetuk, mungkin saudara dibangunkan jam 3 pagi, dan itulah cara Tuhan mengetuk. Mungkin tiba-tiba saudara di jalan dan melihat seseorang anak dan hatimu tergerak, itulah cara Tuhan mengetuk. Tapi mungkin saudara mendengar sebuah berita tentang bencana atau apapun juga, dan itulah cara Tuhan mengetuk. Saudara, Tuhan mau berkata, "Nak, mari bersama aku. Bersama aku melakukan apa saja." Dan saudara akan melihat tahun ini kemenangan demi kemenangan terjadi. Hari itu, pada waktu saya mengambil baju, tiba-tiba Tuhan berkata, "Ambil beberapa bajumu dan masukkan." Dan saudara, saya mulai masukkan, dan Tuhan berkata, "Berikan kepada orang yang aku suruh." Hari itu saya beraktivitas seperti biasa. Tapi kemudian saya bertemu dengan seseorang dan Tuhan berikan baju itu. Saya berikan, dan orang ini melihat dengan sangat kaget. Dia menangis. Tetapi kemudian pada waktu pulang, dia membawa itu di hadapan Tuhan. Dia memakainya, dan tiba-tiba Tuhan menyerbu dia. Saudara, saya cuma melakukan, saudara, bagian saya. Tetapi Tuhanlah yang melakukan selebihnya. Saudara, dan Tuhan melimpahi dia dengan jubah pujian, jubah penyembahan, jubah kesegaran. Dan dia kemudian menulis cerita kepada saya. Dia berkata, "Bu, itulah hari-hari saya sudah letih. Saya hampir menyerah. Saya punya persoalan dengan suami. Saya punya persoalan dengan anak-anak. Tetapi begitu saya memakai jubah itu, tiba-tiba ada sesuatu kekuatan baru." Saudara, bersama Tuhan, makan bersama Tuhan adalah menikmati pada waktu kita memberi berkat kepada orang lain, dan orang itu menikmati berkat itu. Itulah makan bersama Tuhan. Saudara, ada satu kejadian, saya percaya itu adalah cerita yang sudah berkali-kali orang dengar. Tapi tahun ini mari lakukan bersama Tuhan. Saudara, hari itu ada sebuah konser yang sangat luar biasa, mahal. Setiap orang yang datang harus membayar jutaan untuk bisa masuk. Saudara, dan mereka menyaksikan pertunjukan piano yang sangat ajaib. Di tengah-tengah acara, tiba-tiba si pemain piano yang luar biasa ini berkata, "Adakah di sini satu orang yang bisa memainkan lagu apa saja di piano? Mari maju duet dengan saya." Saudara, tidak ada satu orang pun yang berani maju. Tidak ada seorang pun, saudara, yang berani berkata, "Saya layak untuk maju dan saya bisa." Dan sekali lagi, dia berkata, "Siapa saja. Lagu yang paling sederhana pun tidak masalah." Semua tetap duduk, semua tetap sunyi. Tiba-tiba ada satu anak berdiri dan berkata, "Saya boleh." Dan orang-orang mulai berbisik, "Itu anak tidak tahu diri. Itu anak bisa apa?" Saudara, dan benar anak ini maju ke depan. Dia cuma bisa lagu yang sangat sederhana, Sol, Mi, Mi, Fa, Re, Re. Tetapi kemudian, saudara, pianis ini berkata, "Terus mainkan, jangan berhenti. Dan saya akan main bersamamu." Saudara, dan anak ini cuma memainkan itu, tidak berhenti, diulang. Tetapi pianis ini mulai main, dan dia mulai ganti dengan nada jazz, dia mulai ganti dengan klasik, dia kasih variasi, dan itu menjadi sebuah karya yang ajaib.
Saudara, semua orang terpukau. Dan pada waktu selesai, semua orang standing applause. Saudara dan anak ini dituntun ke depan. Dan dia berkata, "It's yours." Mereka semua tepuk tangan dan berdiri, "Buatmu." Saudara, anak ini ketawa dan dia tahu. Saudara, itu bukan buat dia sebenarnya. Tetapi itu dia lakukan bersama sang pianis. Dan itu membuat sebuah karya yang besar. Saudara, yang lain pasti ada banyak yang bisa melakukan. Tetapi mereka kehilangan kesempatan. Karena mereka tidak melakukan bersama anak ini. Seperti anak ini. Maju dengan berani. Mereka takut, mereka merasa tidak layak. Mereka malu apapun alasannya. Dan hari ini saya mau berkata buat setiap kita. Berapa banyak Tuhan berkata, "Mari nak menginjil bersamaku. Mari nak maju dan kau lihat bagaimana kau diurapi berperang bersamaku." Berapa banyak Tuhan berkata, "Mari lakukan, mulai menginjil, mulai masuk ke desa-desa, mulai buat KKR, mulai pergi ke rumah sakit, doakan orang sakit." Dan berapa yang berkata tidak bisa. Saya bukan siapa-siapa. Saya baru bertobat. Saya nggak punya karunia. Tidak pernah karena kita. Tapi ada sebuah kesempatan besar ditawarkan Tuhan. Apakah saudara mau bersama Tuhan? Pada waktu engkau mau bersama Tuhan, sesuatu yang ajaib pasti terjadi. Tuhan akan bawa kita sangat tinggi. Tuhan akan bawa kita melihat hal-hal yang sangat ajaib. Ada satu ayat lagi untuk tahun ini. Saudara, ayatnya berkata di dalam Wahyu 3 ayat 21 sesudah ayat tadi. "Aku akan mengizinkan orang yang menang untuk memerintah bersamaku. Sama seperti aku sudah menang dan sekarang memerintah bersama Bapakku." Tuhan juga harus menang. Tuhan juga harus melewati ujian. Tuhan harus melewati kesengsaraan. Yesus harus melewati dihianati. Yesus harus melewati ditolak. Yesus bahkan harus melewati disalib. Dan dia harus melewati alam maut. Berapa banyak dari kita tidak pernah mau? Kita berpikir, kenapa Tuhan tidak berikan yang gampang buat saya? Kenapa Tuhan tidak berikan sesuatu yang jalan terbuka buat saya? Karena Tuhan mau berkata, engkau harus menang. Engkau bisa bersama Tuhan. Kita lebih dari pemenang. Why? Karena kita bersama Tuhan. Tapi kita tetap harus lewati jalan penolakan. Kita harus tetap lewati jalan yang namanya saudara penderitaan. Kita harus lewati waktu yang seringkali kita tidak sabar. Kita harus lewati jalan penantian. Dan kita harus menang. Karena kita pasti menang jika kita mau melewatnya. Dan pada waktu kita mau melewati itu bersama Tuhan, kita lebih dari pemenang. Disitulah otoritas akan muncul. Dan disitulah saatnya kita akan memerintah bersama Tuhan. Itulah waktunya Tuhan akan memberikan kuasa. Tuhan memberikan hikmat. Tuhan memberikan berkat. Disitulah waktunya kita akan berkata kepada matahari. Dan bahkan matahari akan taat kepada kita. Kita akan berkata kepada hujan. Kita akan berkata kepada bencana. Kita akan menahan semua kerusuhan. Kita menetapkan perkara-perkara yang besar. Karena kuasa ada di tangan seorang pemenang. Hari ini menjadi sebuah masalah. Apakah kita mau makan bersama Tuhan? Menyediakan waktu bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan. Melewati setiap ujian. Sampai kita muncul lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur. Kami sangat bersyukur. Karena kami tahu 2019 adalah tahun kemenangan. Kami tahu ini tahun puncak. Dan satu hal, kami pasti menang. Karena kami melewati bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini yang kami minta. Pegang tangan kami. Jamin kami. Makan bersama kami. Berjalan bersama kami. Dan buat kami melewati apapun bersama Engkau. Itulah jaminan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan.
sepanjang 2019 kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami, seluruh keluarga kami, dan seluruh bangsa kami akan berjalan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.